Ya, shalom. Hello, kita berjumpa lagi bersama saya, Memvel. Iya, semoga semua peserta didik dalam keadaan tubuh yang sehat ya, sehingga hari ini kita bisa melakukan pembelajaran lagi. Baik, kita akan membahas bab yang kedua di kelas 9 saat ini dengan judul Mengenal Gerejaku. Nah, sebelum lanjut pada materi, sedikit tentang literasi COVID-19. Percaya semua sudah mengetahuinya ya. Iya, jadi kita harus bisa melakukan pencegahan ya terhadap COVID-19. Tetap stay home, tetap berada di rumah. Jika memungkinkan kalian atau mengharuskan kalian keluar dari rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Kemudian jangan menyentuh wajah ya, don't touch your face ya. Dan ketika selesai melakukan apa saja, wash your hands ya, cuci tangan kalian supaya kalian tetap senantiasa terhindar dari COVID-19. Kita akan memulaikan pelajaran kita, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur kami tetap boleh diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran pada hari ini meskipun hanya lewat daring. Oleh karena itu kami minta hikmat daripadamu sehingga kami bisa belajar lewat video pembelajaran pada saat ini. Dan ketika kami menerima tugas-tugas pertanyaan, kami mampu menjawabnya dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga buat seluruh kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, peserta didik, sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang hendak kita capai bersama. Yang pertama ada memahami bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dari berbagai perpecahan. Kedua, menjelaskan hubungan antara gerejanya dengan gereja-gereja lain dalam sebuah bagan gereja. Yang ketiga, menyebutkan sejumlah bentuk kerjasama di antara gerejanya dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitarnya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai selama 3 kali pertemuan ya. Jadi video pembelajarannya ini Mem sudah buat untuk 3 kali pertemuan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sekarang anak-anakku silakan ambil Alkitabnya. Kita akan literasi. Untuk bab 2 ini ada 5 bahan bacaan Alkitab ya. Tapi satu ayat saja yang akan kita baca, satu pasal, yaitu Yohanes 17 ayatnya yang ke-21 ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sekarang mengajak kita menonton animasi. Yuk, cekidot. Hei Michelle, kamu ngapain? Kamu tidak istirahat? Hei Michelle, kamu ngapain? Saya lagi membersihkan meja guru, Dewi. Saya tidak istirahat. Tadi dari rumah saya bawa bekal kok. Sebentar, pelajaran agama kita masih membahas tentang materi gereja kan? Yang kemarin saya sudah sedikit paham. Sebentar, kamu sudah baca-baca materi atau belum? Duduk di situ yuk. Saya sudah baca-baca materi kok. Sebentar tuh ada kegiatan tanya jawab, ada diskusi. Gereja-gereja kita kan yang ada di Indonesia itu ada banyak. Jadi kita disuruh diskusi tentang perpecahan-perpecahan gitu. Sebentar kita akan bahas tentang gereja-gereja lagi. Hebat kamu Michelle. Wah, kamu sudah mempersiapkan diri untuk materi sebentar ya. Kalau begitu, menurut kamu
kenapa banyak gereja di Indonesia? Kalau begitu, menurut kamu, tidak juga Dewi, hanya saja kebetulan tadi saya buka-buka buku aja, kemudian saya baca-baca. Sebelum saya jawab pertanyaan kamu, kamu bisa tidak menyebutkan nama-nama gereja yang kamu tahu? Kira-kira apa saja? Yang ada di Bangkep sini juga boleh. Saya rasa jenis-jenis gereja yang ada di Bangkep sudah begitu banyak. Coba kamu sebutkan. Apa ya? Oh ya, saya paham. Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Betani Indonesia, kemudian kalau Gereja Protestan Indonesia Banggai Kepulauan ya. Terus apalagi ya kalau yang ada di sini, yang ada di Bangkep? Cuma itu barangkali ya kita. Oh iya, Gereja Bala Keselamatan ya. Itu ada kan di sini? Mantap Dewi. Iya. Jadi saya akan jawab pertanyaan kamu tadi. Kenapa sampai di Indonesia itu banyak gereja? Ya karena banyak misionaris atau penginjil yang berbeda-beda yang datang dari luar. Kemudian dengan perbedaan-perbedaan itu akhirnya membuat adanya perbedaan tentang ajaran serta praktek ibadahnya, kemudian perbedaan organisasi juga. Itu kalau yang saya sudah baca-baca materi tadi. Nanti mungkin akan lebih jelas kalau Mem yang akan jelaskan pada kita semua. Kan sebentar lagi sudah mau bel masuk untuk pelajaran agama. Kita tunggu Mem saja ya. Oke Michelle, terima kasih ya. Kita tunggu Mem saja. Nah, demikian tadi animasi yang kalian nonton ya, untuk melengkapi materi kita hari ini. Gereja yang terpecah-pecah. Jika kalian melihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Ya? Coba perhatikan gambar ini. Apa kira-kira yang ada di pikiran kalian? Iya, jenis-jenis gereja yang banyak. Orang Kristen harus dibaptis, oke, boleh, orang Kristen harus dibaptis. Ya, kemudian perbedaan ajaran ya. Di situ ada community, Kristen, Metodis, Baptis, Fellowship, United. Kemudian perbedaan praktek ibadahnya. Perpecahan pertama ya. Kita belajar hari ini untuk bab 2, perpecahan pertama. Perpecahan terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang menjadi pengikut Kristus oleh beberapa pemimpin gereja pada gereja perdana Kisah Rasul 15. Dalam bacaan Yohanes 17 ayat 21, kita menemukan salah satu doa Tuhan Yesus yang sangat penting. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikut-pengikutnya tetap bersatu. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi kita tidak boleh terpecah-pecah dalam satu persekutuan gereja. Nah, terjadinya perpecahan itu karena adanya perbedaan pendapat. Nah, pada waktu itu di gereja perdana beberapa pemimpin berdebat tentang bagaimana pengikut Kristus tersebut ya. Ada kubu Petrus dan Yakobus. Mereka berasumsi bahwa orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi, harus disunat,
Lalu mereka diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Nah, itu menurut Petrus dan Yakobus. Jadi ketika kita yang bukan orang Yahudi mau masuk Kristen, kita harus jadi orang Yahudi dulu, harus disunat, harus menjalankan hukum Tauratnya. Nah, menurut kubu Paulus ya, untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Jadi jika di saat ini kita mau masuk Kristen, ya kita datang saja pada Kristus, kita datang pada Tuhan. Kita siapkan hati kita dibaptis. Jadi tidak perlu kita berpikiran harus dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Akibat dari perbedaan pendapat tersebut, sehingga pada sekitar tahun 50 Masehi, diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Pada akhirnya persidangan itu dicapai kesepakatan bahwa orang Kristen harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kemudian makan makanan yang berdarah. Ketiga, makan daging binatang yang dicekik. Keempat, percabulan. Kisah Rasul 15 ayat 29. Nah, ternyata peserta didik perpecahan itu terus berlangsung. Ada perpecahan-perpecahan berikutnya. Setelah konferensi Yerusalem tersebut, belum berhenti perpecahan, tetapi masih ada perpecahan-perpecahan selanjutnya. Di antaranya adalah di mana masing-masing kubu menganggap lebih hebat dari yang lainnya. Di Korintus muncul orang-orang yang membanggakan dirinya sebagai anggota golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas atau Petrus, atau bahkan Kristus. Nah, masing-masing mereka ini menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada yang lain. Inilah yang disebut kultus individu. Yang kedua, anggota jemaat membanggakan diri mereka berdasarkan karunia roh yang mereka miliki. Ada yang membanggakan karunia untuk mengadakan mujizat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Lalu Paulus menegur jemaat di Korintus dan membandingkan mereka dengan tubuh, ya, dengan tubuh kita. Jadi sama seperti tubuh, mempunyai berbagai-bagai anggota dengan tugas dan peranannya masing-masing. Setiap orang diberi karunia untuk menjalankan tugas dan peranannya yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Ketiga, perpecahan antara gereja timur dan gereja barat. Perpecahan itu terjadi ketika gereja-gereja di timur merasa bahwa gereja barat telah menambahkan kata filue, ya, filike, ya, itu telah ditambahkan dengan kata tersebut dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel, sehingga kata-kata kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, kata-kata dan Sang Anak dirasakan oleh gereja timur sebagai pelecehan terhadap Roh Kudus dan menjadikannya lebih rendah dan tidak lagi sejajar dengan Sang Anak. Hal inilah yang menyebabkan gereja timur yang belakangan ini dinamai sebagai gereja ortodoks, kemudian memisahkan diri dari gereja barat yang menjadi gereja Katolik Roma. Kemudian yang keempat, Martin Luther mengkritik praktik-praktik yang dilakukan gereja Katolik saat itu, ya. Jadi pada tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu. Seperti contohnya ya, penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan relikio-relikio orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian. Dan terakhir, perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktik ibadah dan organisasi gereja. Nah, dari sini
kita dapat melihat bahwa ternyata perpecahan-perpecahan gereja itu tidak selamanya bersifat teologis. Ada kalanya perpecahan tersebut karena hubungan-hubungan yang buruk di antara para pemimpinnya, yang kemudian begitu saja keluar dari gerejanya, kemudian mendirikan gereja yang baru, ya. Lanjut, gereja di Indonesia. Pada tahun 1517 muncul gerakan reformasi yang melahirkan gereja-gereja Protestan. Beberapa ciri utama gerakan reformasi adalah pengakuan terhadap 7 konsili. 7 konsili gereja yang pertama yang diadakan hingga 1517. Selain itu juga muncul doktrin tentang ketiga sola, yaitu sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Nah, peserta didik, tugas pertama di bab 2. Silakan kalian mencari tahu, ya, boleh kalian share di Google, ya. Tapi hati-hati jangan sampai ada hasil pencarian yang tidak sesuai, ya. Jadi silakan kalian menuliskan 7 konsili gereja pertama. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian dari sola gratia, sola fide, sola scriptura, ya. Itu tugas pertama untuk di bab 2 ini. Dari perpecahan setelah abad ke-16 muncul berbagai gereja seperti gereja Anglikan atau episkopal yang sering pula disebut sebagai via media atau jalan tengah. Gereja ini seringkali disebut sebagai gereja Anglo-Katolik atau gereja Katolik Inggris atau gereja Protestan Inggris karena mereka berada di antara gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Protestan. Dalam tata ibadah, ya, tata ibadah gereja Anglikan ini, mereka sangat dekat dengan gereja Katolik Roma. Tetapi gereja Anglikan juga setuju dengan gereja Protestan bahwa Yesus hanya memerintahkan 2 sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Namun mereka juga tidak menolak bahwa kelima sakramen yang diakui oleh gereja Katolik Roma juga sebagai ritual sakramen. Kemudian ada gereja restorasionisme, adalah gerakan yang ingin mengembalikan gereja kepada gereja perdana. Mereka mengklaim bahwa teologi dan tata ibadah mereka adalah yang paling asli atau paling mirip dengan gereja perdana. Gereja-gereja ini antara lain adalah gereja orang-orang kudus dari zaman akhir, gereja Mormon, gereja Advent, gereja Masehi Advent hari ke-7, Sabatarianisme, Saksi Yehova, dan Plymouth Brethren. Kekristenan berikutnya pada abad ke-16 ketika Portugis dan Belanda mencari rempah-rempah, maka terbentuklah kelompok Katolik Roma. Ada juga lembaga penginjilan yang membentuk berbagai gereja di Indonesia lewat pelayanan di kalangan suku-suku. Nah, kemarin di bab 1 kita sudah bahas ini tentang gereja yang dibentuk dari suku-suku, ya, agar mempermudah penginjilan. Nah, akhirnya muncul gereja suku-suku, contoh, ya, gereja Batakaro, gereja Toraja, ya, mungkin disalahkan sini tapi tidak ada, ya. Misalnya gereja Banggai Tanomonondok, ya, seperti itu. Abad ke-20 banyak misionaris kekristenan seperti Pentekostal, Karismatik, Advent, Baptis, dan sebagainya bermunculan. Untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1952 gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, pada bulan Mei 2013 menjelang sidang raya ke-10, gereja-gereja sedunia, gereja-gereja di Indonesia mengadakan Celebration of Unity, perayaan keesaan, sebagai acara pendahuluan sidang raya tersebut, ya, dilakukan di Jakarta. Jadi itu dihadiri oleh berbagai gereja-gereja, ya. Selanjutnya pada sidang raya ke-10 di Ambon
DGI berganti nama menjadi PGI, yaitu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Bersatu tidak berarti gereja-gereja itu melebur menjadi satu gereja saja, ya. Melainkan bersatu dalam arti satu jiwa dan satu hati untuk mengutamakan pelayanan kepada sesama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa contoh kita melakukan pelayanan kepada sesama tanpa harus melebur gereja-gereja tersebut? Ya, ada banyak kegiatan-kegiatan oikumene yang dapat kita lakukan. Mungkin bisa diadakan KKR atau kerja bakti bersama dan lain sebagainya. Gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Siapa gereja? Di bab 1 kita sudah bahas siapa gereja. Ya, gereja adalah men. Gereja adalah misel. Gereja adalah ersan, ya. Gereja adalah kalian. Nah, gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong orang lain. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Orang Kristen tidak cukup hanya dengan berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja, serta memuji nama Tuhan. Beberapa gereja di Indonesia aktif dalam gerakan untuk melestarikan lingkungan hidup dan dengan demikian membuat dunia ini lebih layak untuk kita diami. Hal itu pun akan menolong kita untuk melestarikan bumi kita. Jadi kita harus bisa menjaga, melindungi tempat kita tinggal, tempat di mana kita berada. Jaga kebersihan di lingkungan sekitarmu. Sayangi pohon, jangan dirusak, jangan ditebang, apalagi di merek-merek nama, ya. Sayangi pohon dulu, baru sayangi pacar. Ya, bersama dengan masyarakat di sekitar, sampah-sampah kita buatkan lubang pembuangan agar lingkungan kita bisa bersih dan sehat. Hal itu pun akan menolong kita untuk melestarikan bumi kita. Nah, oleh karena itu, gereja harus menjadi berkat. Rangkuman. Ada banyak gereja di dunia. Gereja-gereja itu umumnya lahir dari perpecahan. Padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan gereja. Sebab hal itu justru akan menghambat kesaksian gereja kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia. Karena itu, gereja-gereja kita terpanggil untuk mengusahakan persatuan dan kerjasama yang baik satu sama lain. Gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ada banyak hal yang telah dan dapat dilakukan oleh gereja, antara lain melestarikan lingkungan hidup dan berjuang melawan pengerusakannya. Masih banyak tugas lain yang dapat dikerjakan oleh gereja di dunia untuk mewujudkan keberpihakannya bagi kehidupan. Nah, tugas 2. Tuliskan bentuk kerjasama yang sudah dilakukan gerejamu dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitar. Jadi silakan tuliskan apa yang sudah dilakukan oleh gerejamu dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitar. Gereja-gereja lain ini bukan gereja yang sejenis ya, misalnya Immanuel Salakan dengan Toksion Tompodawa, itu sejenis, sama-sama gereja Protestan. Tapi bentuk kerjasama yang dimaksud di sini adalah
kerjasama yang dilakukan gerejamu dengan denominasi lain, dengan gereja Betani mungkin, gereja Pantekosta, atau lain sebagainya. Yang kedua, pelajarilah lagu Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1. Satu ayat saja, yang judulnya Batu Penjuru Gereja. Nah, jika ada peserta didik yang bukan Kristen Protestan, silakan mencari lagu yang menceritakan tentang gereja, ya. Kemudian kalian nyanyikan dan buatlah video. Nah, kita akan menutup dan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa, ya. Dan Mem akan pimpin kembali doa pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas gereja kami yang telah Engkau ciptakan di dunia. Engkau telah memanggil kami orang-orang berdosa yang Engkau ingin pakai untuk menjadi penyalur berkat-berkat-Mu di dunia. Tolonglah kami anak-anak-Mu agar kami tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan dan mementingkan diri kami sendiri. Tolonglah kami agar gereja kami benar-benar dapat menjadi garam dan terang di dalam dunia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, perhatian. Tugas 1 dikerjakan hari ini, tanggal 13 Agustus 2020. Tugas 2 dikerjakan pada pertemuan berikut, ya. Karena pertemuan berikut itu tanggal 20 libur, berarti nanti kalian kerjakan pada tanggal 27 Agustus 2020. Khusus nomor 2 dari tugas 2 itu harus dibuat video dan dikirim di Google Classroom atau grup Messenger. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.